Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad B. Mahdi dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu tentang filsafat pendidikan dengan judul menceritakan salah satu tokoh filsafat dan pendidikan menurut tokoh tersebut, dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Mulyasari MPD. Kali ini saya mengambil salah satu contoh dari tokoh filsuf Yunani kuno yang bernama Plato. Plato lahir pada abad ke-428, beliau meninggal pada abad ke-348. Plato berasal dari kebangsaan Yunani. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Secara spesifik dari Athena, dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis filosofis dialog dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Nah, sekarang pendidikan menurut Plato. Dalam bukunya Politeia, Plato menekankan bahwa pendidikan adalah urusan paling penting bagi negara, sehingga pendidikan mulai dari TK ke atas menjadi tanggung jawab negara. Pada puncaknya, hasil pendidikan harus mengabdi bagi negara. Melalui pendidikan berjenjang, para peserta didik mulai perlahan-lahan terlepas dan mandiri, lalu mengarahkan pengetahuan yang dimiliki murid pada porsi seharusnya. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, sebab zaman terus berkembang, isi pengetahuan selalu berubah-ubah. Percuma saja jika pendidikan hanya menekankan isi pengetahuan, sedangkan pengetahuan dapat dicari dimanapun dan kapanpun. Plato berkata, pendidikan sesuai kebutuhan. Yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana menumbuhkan agar murid menjadi kreatif, haus ilmu pengetahuan, dan selalu mencari pengetahuan. Perlu diketahui, pengetahuan akan berubah menjadi rupa menakutkan jika berada di tangan individu yang tidak bertanggung jawab. Kepintaran atau kecerdasan seringkali tidak dibarengi dengan moral yang baik. Apakah para teroris bukan orang cerdas dan pintar? Kalau tidak pintar dan cerdas, bagaimana bisa mereka merakit bom untuk menghancurkan sesuatu yang dianggapnya tidak sesuai dengan keyakinannya? Apakah tikus-tikus Senayan bukan orang yang cerdas dan pintar? Jelas tidak. Mereka memiliki sederhana gelar akademik saja. Maka dari itu, bagi Plato, pendidikan bukan sekedar menggarap otak murid, transfer ilmu tanpa melihat konteks si murid, namun menggarap diri murid secara keseluruhan adalah otak dan moral. Nah, Plato berkata lagi, pendidikan berkaitan erat dengan keutamaan jiwa. Pendidikan juga dapat diartikan suatu hal yang mengarahkan pada perilaku baik dan benar. Pendidikan juga berarti membangun kesadaran murid atau anak didik bahwa ia memiliki daya belajar, dapat mengarahkan keinginan terhadap pengetahuan. Jika keinginan anak didik terbentuk, maka ilmu apapun itu dan secepat apapun perubahannya akan selalu dipelajari dan diminati oleh anak tersebut. Dalam pendidikannya, aspek karakter pada anak sangat ditekankan. Oleh karena itu, Plato selalu menyandingkan pendidikan dengan keutamaan jiwa. Sama seperti dengan atlet cabang olahraga tertentu yang menjuarai event tingkat dunia, di mana ia sudah bekerja keras dalam berlatih fisik dan tidak mengenal kata menyerah. Begitupun dengan keutamaan jiwa yang dibentuk dari proses latihan lewat pendidikan. Keutamaan jiwa muncul dari dua sebab, pembiasaan dan latihan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment,
and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.